أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma innana as'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jamaah pengajian yang semoga senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memulai pengajian online kita dengan membahas amalan-amalan ringan akan tetapi berpahala besar. Sebelum kita membahas amalan-amalannya apa saja, kita bahas dulu tentang syarat diterimanya amal soleh. Para ulama menjelaskan bahwa syarat diterimanya amal soleh itu ada dua. Yang mana apabila seseorang melakukan amal soleh namun tidak memenuhi syarat ini, maka amal solehnya tidak diterima oleh Allah. Syarat yang pertama yaitu ikhlas. Jamaah rahimakumullah, seseorang ketika mengerjakan sebuah amalan, niatnya harus ikhlas. Barang siapa mengerjakan sebuah amalan, niatnya tidak ikhlas, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikra malahu. Seseorang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana menurut Anda seseorang yang berjihad, berperang demi mendapatkan upah dan pujian? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, la say'alahu, tidak ada pahala baginya. Fa'adaha thalatha marrat, maka orang tadi mengulanginya sebanyak 3 kali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, la say'alahu, tidak ada pahala baginya. Kemudian Nabi bersabda, innallaha
la yakbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah tidak menerima amalan kecuali yang dilandasi dengan niat yang ikhlas dan mengharap wajah Allah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya sebesar apapun amal yang kita kerjakan, sehebat apapun amal yang kita kerjakan, sebanyak apapun amal yang kita kerjakan, jika niat kita tidak ikhlas, maka tidak diterima oleh Allah. Seperti kisah orang yang ada di dalam hadis ini. Dia berjihad melawan orang-orang kafir di medan perang. Dia korbankan nyawanya, dia korbankan hartanya, dia tinggalkan anak istrinya. Akan tetapi karena jihadnya, niatnya tidak ikhlas, dia niatnya agar dapat uang dan pujian, maka Allah tidak menerima amal jihadnya. Subhanallah. Begitu pula dengan kita jamaah sekalian. Sesering apapun kita sholat tahajud, membaca Al-Quran, sedekah, datang ke pengajian, kalau niat kita tidak ikhlas, maka Allah tidak akan menerima amalan kita tersebut. Bahkan orang yang beramal dengan niat tidak ikhlas, dia justru akan mendapatkan dosa yang besar dan dia akan diazab oleh Allah pada hari kiamat. Jamaah pengajian rahimakumullah, orang yang mengerjakan amalan dengan niat yang ikhlas, maka Allah akan menerima amalan tersebut. Dan Allah akan memberikan pahala yang besar bagi dia. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq kanat tu'dhin nas." Sungguh aku melihat seseorang dimasukkan ke dalam surga karena sebuah pohon yang dia potong dari tengah-tengah jalan. Tadinya pohon itu mengganggu orang-orang. Jamaah rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang agung. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa ada seseorang masuk surga karena melakukan amalan yang sangat sepele, yaitu dia memotong sebuah pohon yang ada di tengah-tengah jalan, yang mana pohon itu awalnya ganggu manusia lewat. Akan tetapi meskipun amalannya sepele, karena keikhlasan dalam hatinya, maka dengan amalan tersebut dia dimasukkan ke dalam surga. Jamaah pengajian rahimakumullah, di dalam hadis yang lain riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man tasaddaqa bi'adli tamrah min kasbin tayyib wa la yaqbalullah illa tayyib wa inna Allaha yataqabbaluha biyaminih thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum falwahu hatta takuna mithla jabalil adim." Barang siapa yang bersedekah dengan sepotong kurma dari penghasilan yang baik, yang halal, dan memang Allah tidak akan menerima kecuali yang baik, niscaya Allah akan menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Kemudian dia melipat gandakan bagi pelakunya, sebagaimana salah seorang di antara kalian membesarkan anak kudanya hingga bagaikan gunung yang besar. Subhanallah.
Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa orang yang sedekah sepotong kurma dengan niat yang ikhlas akan Allah balas dengan pahala sebesar gunung. Masya Allah. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, mari ketika kita mengerjakan sebuah amal soleh, mari kita luruskan niat kita. Mari kita luruskan niat kita. Niat kita ketika mengerjakan amal soleh betul-betul harus ikhlas. Yaitu kita beramal soleh, niat kita semata-mata mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah pengajian yang semoga senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, syarat diterimanya amal soleh yang kedua yaitu mengikuti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang melakukan sebuah amalan, maka tata caranya harus mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa melakukan sebuah amalan, akan tetapi tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan tersebut tidak diterima. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dan hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang kelima. Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa melakukan amalan yang tidak termasuk dalam urusan agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis ini merupakan dalil bahwasanya apabila seseorang itu melakukan amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi, tidak ada dalilnya baik dari Al-Quran maupun hadis, maka amalan tersebut tidak diterima oleh Allah. Jamaah pengajian rahimakumullah. Bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh tata cara ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mencontoh tata cara ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cintanya adalah cinta yang palsu. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat nomor 31. Kata Allah Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi sekali lagi, kalau kita mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mencontoh tata cara ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, kalau ada ustadz atau kiai atau siapapun yang menyampaikan sebuah amalan atau menyampaikan keyakinan dalam agama, tanyakan
mana dalilnya. Kalau dia menyebutkan dalilnya, maka kita amalkan. Kalau tidak, jangan keburu-buru mengamalkan. Cek dulu apakah benar-benar amalan itu ada dalilnya atau tidak. Ya. Dan jamaah rahimakumullah, orang yang mengerjakan amalan dengan niat yang ikhlas dan mengikuti contoh Rasulullah SAW, maka dia telah mengerjakan amalan yang terbaik. Jamaah pengajian yang semoga senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Sekarang kita masuk pembahasan tentang amalan-amalan yang ringan akan tetapi berpahala besar. Yang mana saya kumpulkan itu ada 20 amalan. Insya Allah kita bahas satu persatu. Amalan yang pertama yaitu mengerjakan sholat sunnah rawatib. Mengerjakan sholat sunnah rawatib. Jamaah rahimakumullah, sholat sunnah rawatib termasuk amalan yang ringan, akan tetapi pahalanya sangat besar. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin sinta asrata raq'atan illa banallahu lahu baitan au illa buniya lahu baitun fil jannah." Tidaklah seorang hamba muslim yang mengerjakan salat demi mendapatkan ridho Allah Ta'ala setiap hari sebanyak 12 rakaat. Yaitu maksudnya mengerjakan sholat sunnah rawatib, kecuali akan Allah bangunkan atau dibangunkan baginya sebuah rumah di surga. Subhanallah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang rajin mengerjakan sholat sunnah rawatib akan dibangunkan untuknya sebuah istana di surga. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin dibangunkan sebuah istana megah di surga, maka hendaknya kita rajin mengerjakan sholat sunnah rawatib. Tidak masalah rumah kita di dunia ini jelek, tidak masalah. Karena rumah kita di dunia ini hanya kita tempati sementara. Yang penting rumah kita nanti di akhirat bagus, karena akan kita tempati selama-lamanya. Dan cara agar kita mendapatkan rumah yang bagus, ya, istana di surga, caranya adalah rajin sholat sunnah rawatib. Jamaah rahimakumullah, dijelaskan di dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz bahwa sholat rawatib terbagi menjadi dua. Yang pertama, sholat rawatib muakkadah, yaitu sholat sunnah rawatib yang paling ditekankan, yaitu ada 5 macam. Yang pertama, 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua, 2 rakaat sebelum duhur. Atau boleh juga 4 rakaat sebelum duhur. Yang ketiga, 2 rakaat setelah duhur. Yang keempat, 2 rakaat setelah maghrib. Yang kelima, 2 rakaat setelah isya. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi,
dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asra raka'atin. Saya hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat salat sunnah rawatib. Raka'ataini qabla dhuhri. 2 rakaat qabliyah duhur. Wa raka'ataini ba'daha. 2 rakaat ba'diyah duhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib. 2 rakaat ba'diyah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya. 2 rakaat ba'diyah isya. Wa raka'ataini qabla sholati subhi. Dan 2 rakaat qabliyah subuh. Ya. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla dhuhri wa raka'ataini qabla huda. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat qabliyah zuhur dan 2 rakaat qabliyah subuh. Jamaah rahimakumullah, macam salat sunnah rawatib yang kedua yaitu salat sunnah rawatib ghairu muakkadah, yaitu salat sunnah rawatib yang tidak terlalu ditekankan. Ini ada 3 macam. Yang pertama, 2 rakaat sebelum asar, atau boleh juga 4 rakaat sebelum asar. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada seseorang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Jadi orang yang mengerjakan sholat sunnah rawatib 4 rakaat sebelum asar akan diberi rahmat oleh Allah. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang hasan riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusolli qabla al-asri rak'atain. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan sholat 2 rakaat sebelum asar. Kemudian macam sholat sunnah rawatib ghairu muakkad yang kedua, 2 rakaat sebelum maghrib. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, kunna nusolli ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini ba'da ghurubi syamsi qabla salatil maghrib. Kami biasa sholat sunnah di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat setelah tenggelam matahari sebelum sholat maghrib. Kemudian yang ketiga, 2 rakaat sebelum isya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, baina kulli adzanaini salatun, baina kulli adzanaini salatun, tsumma qala fi tsalitsah liman syaa. Di antara 2 adzan ada salat. Di antara 2 adzan ada salat. Pada kali ketiga beliau bersabda, liman syaa, bagi siapa yang mau. Inilah jamaah rahimakumullah, ya, salat sunnah rawatib yang ghairu muakkad, yaitu salat sunnah rawatib yang tidak terlalu ditekankan. Yang paling utama kita berusaha mengerjakan semuanya. Demikian saja pengajian kita pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.